Anggale net au dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Hai Kids. Adik-adik sudah siap ya untuk beribadah? Sudah siapkan Alkitab, persembahan, tapi yang terutama siapkan hati kalian, pikiran yang dituntun oleh Tuhan, dan suara kalian yang terindah untuk memuji Tuhan. Yuk kita angkat pujian lagu Tuhan adalah Gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, selamat pagi.
Bapak terima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau masih tetap beserta dengan kami, Engkau membimbing kami sehingga kami boleh masuk dalam ibadah minggu pagi ini. Kami siap untuk beribadah. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan, sebab kami mau terus dibentuk oleh Tuhan. Berkati suara kami juga sehingga kami boleh memuji Tuhan dengan indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik pastikan semuanya sudah tahu bahwa Allah itu baik, sungguh baik. Kebaikan Tuhan itu luar biasa. Betul enggak? Harus betul, karena sampai dengan saat ini ketika kalian semua ada, itu karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, yuk kita memuji Tuhan kembali, kita katakan Allah itu baik. Nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Betul kan? Tuhan Yesus itu luar biasa, tidak ada bandingannya. Kita aminkan ya, karena kita semua sudah merasakan kebaikan Tuhan. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk memuji Tuhan ya adik-adik. Nah, kembali kita akan angkat pujian lagu I Love You Jesus. Ayo semuanya bangkit berdiri dengan suara yang terindah ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita
katakan dalam bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Sekarang pakai bahasa Jawa ya, ayo. Pasti kalian bisa. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Tuhan Yesus, betul kan? Ayo ucapkan sekali lagi, aku cinta Yesus. Ya, Tuhan tuh senang pada saat kita mengatakan aku cinta Tuhan. Karena Tuhan ingin mendengar itu dari kalian satu persatu, bukan hanya ibu atau mama atau papa, tapi kalian sendiri yang mengucapkannya. Itu bukti bahwa kalian benar-benar cinta Tuhan. Ya, buktinya apa lagi? Salah satunya adalah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebentar ya, ibu ambil kotak persembahannya. Ya, sudah siapkan ya uang persembahannya. Kita akan angkat pujian dengan memberikan persembahan itu lagu apa ya? Sebentar, ibu lupa. Bawa persembahanmu ya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa mengucap syukur atas persembahan kita. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami memberikan persembahan,
Kami tahu bahwa itu adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Meskipun kami hanya bisa memberikan yang sedikit, tapi tolong kami Tuhan untuk dapat dengan tulus memberikan yang terbaik dan lebih sungguh lagi untuk Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu baik bagi kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalian sudah siapkan Alkitabnya ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, satu lagu lagi yang kita akan nyanyikan untuk Tuhan. Yuk. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut ya. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Nah, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, ketemu lagi di Hi Kids. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua sikapnya yang baik, kita berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Bapa di surga, selamat pagi Bapa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kalau kami tadi boleh memuji nama Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai kami, supaya kami boleh duduk diam dengan tenang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, coba lihat foto ini. Ini foto ibu waktu masih bayi loh. Sama apa tidak wajahnya? Ajaib ya adik-adik ya. Manusia dari bayi sampai tumbuh besar dan dewasa, itu adalah keajaiban dari Tuhan. Nah adik-adik juga sama. Dulu adik-adik juga dari bayi, belum bisa apa-apa, belum bisa bicara, belum bisa berjalan, belum bisa berlari. Tapi sekarang coba lihat, sekarang adik-adik sudah bisa berjalan, bisa lari, bisa bermain, bisa mandiri. Itu adalah Tuhan yang melakukan. Tuhan kita luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, bayi Musa juga semakin hari semakin tumbuh menjadi besar. Ia diselamatkan oleh putri Firaun dan dia dipelihara dengan baik. Musa belajar bahasa Mesir, belajar pengetahuan tentang Mesir. Pengetahuannya luas adik-adik. Dan Musa menjadi orang Ibrani keturunan Israel yang berpikir, berbudaya, dan bertingkah laku seperti orang Mesir.
Pada waktu Musa sudah dewasa, ia keluar istana melihat orang-orang Israel sedang rodi atau kerja paksa. Kesengsaraan orang-orang Ibrani keturunan Israel ketika bekerja dengan keras membuat hati Musa sangat sedih. Ia tidak tega melihat mereka dicambuk, dipukul dan disiksa, belum lagi kerja yang sangat berat yang harus mereka tanggung. Pada suatu kesempatan, Musa melihat seorang Mesir sedang memukul seorang Israel. Ia marah dan kesal. Ia menengok ke kiri dan ke kanan, lalu apa yang dilakukannya? Adik-adik, ketika Musa melihat tidak ada orang di sekitarnya, apa yang dia lakukan? Dia membunuh orang Mesir itu. Lalu dia menyembunyikannya di bawah pasir. Nah, keesokan harinya, Musa keluar dari istana dan dia berjalan-jalan. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada 2 orang Ibrani keturunan Israel sedang bertengkar adik-adik. Lalu Musa mencoba memisahkan mereka. Kamu jangan bertengkar, stop, jangan bertengkar. Lalu orang Ibrani itu melihat kepada Musa, dia malah berkata begini adik-adik, siapa kamu? Emang kamu mau jadi hakim atas kita? Atau kamu mau bunuh kami seperti kamu membunuh orang Mesir kemarin? Wah adik-adik, Musa langsung terkejut dan ketakutan. Dia berpikir, waduh, kejadian kemarin berarti ada yang melihatnya ketika dia membunuh orang Mesir. Atau jangan-jangan orang Ibrani yang ditolongnya itu menceritakannya kepada orang Ibrani yang lain adik-adik. Dalam ketakutannya, Musa tidak berpikir panjang lagi. Dia langsung melarikan diri dari istana karena dia takut kepada Firaun. Ketika Raja Firaun mendengar berita itu bahwa Musa membunuh orang Mesir, Raja Firaun marah adik-adik. Dan dia berniat untuk membunuh Musa. Dia mencari Musa adik-adik, tapi Musa sudah melarikan diri dari istana. Musa berlari jauh dari istana Firaun. Ia seorang diri dalam keadaan ketakutan. Sampailah Musa di tanah Midian dekat dengan Laut Merah. Di situ ia duduk dekat sumur menghilangkan letihnya. Lalu datanglah 7 perempuan, anak-anak dari imam di Midian. Mereka akan menimba air mengisi palungan untuk memberi makan dan minum kambing dombanya. Waktu mereka sedang menimba air, datanglah para gembala yang mengganggu mereka. Musa tidak tega melihat perempuan-perempuan itu diganggu. Ia menolong mereka dari orang-orang jahat itu dan memberi minum kambing dombanya. Musa memang hatinya lembut ya adik-adik. Ia tidak tegaan kalau melihat orang sedang kesusahan. Hatinya selalu ingin menolong. Setelah membantu anak-anak imam Midian itu, Musa diundang bertamu ke rumah mereka, yaitu rumah Imam Yitro. Imam Yitro senang dengan kehadiran Musa. Ia meminta Musa untuk tinggal di rumahnya, dan Musa dengan senang hati tinggal di rumah itu. Musa akhirnya menikah dengan salah satu anak Imam Yitro, yaitu Zipora. Lalu mereka mempunyai anak bernama Gersom. Mazmur 23 ayat 4a mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Meskipun Musa berdosa, telah membunuh orang Mesir, tetapi Tuhan tetap menyertainya adik-adik. Dalam ketakutannya, Tuhan membimbing dia ke tempat yang jauh dari kejaran Firaun. Musa senang tinggal di Midian. Dia di sana belajar banyak dari Imam Yitro tentang Allah. Hati Musa percaya kepada Allah Yehova, Allah yang telah menyelamatkannya, dan ia semakin yakin Allah menyertainya. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini adalah seperti tadi yang sudah dikatakan di Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Tuhan besertaku. Ulangi adik-adik ya, Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan
dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Adik-adik, cerita minggu ini kita belajar bahwa sekalipun kita dalam keadaan ketakutan, kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sekarang kita mau tutup dalam doa ya adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari firman Tuhan, dari cerita mengenai Musa. Kami boleh belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan apapun di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai Tuhan yang baik. Dan kami boleh belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Salam Hai Kids.